ini memang bisa memberikan secara keseluruhan nanti memberikan gambaran bagaimana koperasi kita dan juga UMKM tentunya ke depan bisa maju pesat sesuai dengan perubahan kelihatannya sudah mengarah bandulnya sudah mulai mengarah kepada UMKM ya. Banyak prioritas nasional yang memang sudah dialokasikan dan diprioritaskan kembali untuk UMKM yang katakanlah walaupun tahun-tahun lalu sudah cukup diprioritaskan, rupanya masih kurang ya. Baik Bapak Ibu semua, untuk membuka waktu saja, saya dikirimin oleh Pak Agus sebuah video yang saya pikir pas saya buka tadi malam mungkin bisa menginspirasi kita semua. Saya tidak tahu itu kapan dibuat, oleh siapa, di mana, karena tidak ada data detailnya, ada cuma logonya saja. Nah, kalau logonya ini tidak ada kata-kata juga kita susah men-search. Tapi saya pikir ini sangat-sangat bermanfaat untuk topik kita. Silakan di-share Bu Agustin. Mudah-mudahan ini memang bisa memberikan gambaran bagaimana koperasi kita ke depan dikelola semaksimal mungkin untuk kesejahteraan anggotanya dan untuk memajukan ekonomi nasional begitu ya. Baik. Silahkan di-share, saya belum lihat. Mohon izin Pak, saya share. Ya. Ada trouble musik, nggak apa-apa, saya pikir paling tidak Bapak bisa menyiapkan musik sendiri barangkali.
Baik, Bapak Ibu semua, saya pikir memang tidak asik kalau tidak ada suara atau musiknya ya. Semalam sudah kami kirimkan, mungkin ada trouble di panitia, tapi nggak apa-apa. Saya pikir tanpa mengurangi makna dan arti serta manfaat video itu, saya pikir kita menontonnya bisa menjadi terbagi dua ya barangkali. Yang pertama tentu yang pesimis, wah terlalu jauh nih kalau koperasi kita masih jauh sekali, kira begitulah kelompok pertama. Kelompok kedua tentu yang optimis ya. Nah, saya harap sebagian besar dari kita ini adalah yang optimis. Kenapa? Itu sebenarnya bukan hal baru sebenarnya. Pada tahun 74, saya yakin Cipendawa itu sudah bisa mengirimkan anak-anak ayam itu sampai ke kampung saya, ke Bukit Tinggi sana. Dan bapak saya ketika itu melihat situasi seperti itu, ayam memang dibutuhkan, demand-nya ada, dia yang tidak ada keterampilan, tidak ada gelar ya, bukan tidak ada keterampilan, tidak ada gelar akademis, itu segera belum ada Google pasti pada saat itu membuat, saya yakin itu adalah yang pertama di paling tidak di Sumatera Barat, mesin penetas telur ayam. Dia bikin sendiri dari hardboard begitu. Ada temperatur, ada pengatur suhu, jadi dia udah tahu semacam kontrol sistem. Ya, kalau suhunya di dalam harusnya berapa, itu kurang, itu dia bikin pemanas lampu minyak itu, kemudian bikin katup sama beliau, dan suhunya tidak atur sedemikian rupa. Singkat cerita, saya sendiri baru belajar itu tahun 82 di ITB, kontrol sistem sebagai orang yang di jurusan elektro ya. Nah, poin saya Bapak Ibu semua, saya pikir untuk koperasi hal-hal begini sudah kita harus arahkan dari sekarang sampai levelnya seperti apa. Karena mengingat poin saya adalah situasi global ini memang sekarang kita kembali ke awal dulu ya Bapak Ibu semua ya. Saya lanjutkan cerita tadi. Singkat cerita, dengan itu kita semua bisa mengharapkan entrepreneur dan penggiat-penggiat kooperasi ini memang bisa dipacu semangat juangnya. Baik Bapak Ibu semua, itu pengantar saja dari video itu. Sebenarnya saya merasa tersanjung ini kalau boleh santai sedikit ngobrol di Minggu pagi, karena Pak Ahmad ini masih meminta kami, padahal Pak Daniel yang senior di kantor kami sudah hadir, beliau lebih lengkap ilmu perkoperasinya dibandingkan saya. Tapi baiklah, izinkan sharing saya hari ini, saya mulai ya. Bapak Ibu semua, kondisi sekarang seperti diramalkan OECD itu memang terjadi second hit ya terhadap COVID ini dengan adanya COVID ya. Saya buka dengan COVID. Di sekarang saya ingat saya sudah hampir 70 juta orang terinfeksi ya. Di Amerika sendiri sudah sangat-sangat menakutkan jumlahnya. Sehingga ekonomi memang turun kepada level minus 6% sampai 10% berbeda di setiap negara. Nah, kita harapkan second hit ini tidak terjadi di Indonesia. Mungkin kita masih kelihatannya masih menuju puncak, tapi mudah-mudahan puncaknya tidak lama lagi kita capai dan kita bisa turun. Sehingga ekonomi kita juga yang tadinya berkontraksi dari minus 5% di kuartal kedua ke kuartal ketiga mencapai minus 3,49%, ini bisa cepat-cepat pulih dalam arti bangkit begitu ya. Nah, kita tahu UMKM dan koperasi ini memang menjadi penyangga ekonomi. Apapun di berbagai sumber kita dengar ketika 98 krisis moneter terjadi yang berlanjut juga berimbas kepada kita termasuk krisis politik begitu, itu UMKM dan koperasi bisa menjadi bumper ekonomi kita ya. Sehingga untuk recovery ke 5%, 4% itu tidak terlalu lama. Begitu juga tahun 2008 ketika krisis finansial global melanda. Nah, ini juga kita menjadi buffernya ekonomi. Jadi dari bumper kemudian bisa menjadi buffer. Tapi sekarang 2020 ini memang kita suffer ya. Nah, Bapak Ibu semua, hal ini memang menjadi ancaman bagaimana ke ekonomi Indonesia. Tapi buat UMKM dan koperasi, ini menjadi titik balik kelihatannya. Semua orang sekarang membicarakan UMKM ya. Anda lihat nanti saya singgung sedikit di Omnibus Law juga sebagian besar koperasi dan UMKM menjadi titik sentral diskusi dan juga perbaikan kebijakan. Nah, hal ini juga menjadi concern di Istana. Teman-teman kami di KSP, termasuk Pak Arief Budimanta dan lain-lain mengingatkan kepada Pak Menteri dan kami semua di Kementerian Koperasi
bagaimana keadilan ekonomi ini mulai semakin dipikirkan secara jelas dan kemandirian serta keberlanjutannya. Nah, ini memang kita cantumkan, kita susun semua dalam Stranas juga, sekarang sedang disusun oleh teman-teman kami dan kami sendiri bekerja sama ya. Nah, Bapak Ibu semua, ini memang menjadi seperti disampaikan Pak Raul tadi, bagaimana Soko Guru Ekonomi Indonesia ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir di sini sekarang, walaupun belum banyak saya lihat, tapi sudah mewakili lah paling tidak dari berbagai kelompok ya. Ini memang harus kita menjadikan koperasi ke depan harus lebih menjadi fokus utama kita. Sampai saat sekarang sudah mencapai 123.000 unit koperasi ya, dan kalau dilihat di magnitude dari uang yang beredar itu sekitar 154 triliun. Dari berbandingan dengan APBN kita, ini memang per tahunnya belum terlalu besar, tapi ini jelas akan sangat-sangat menjadi modal dasar kita semua untuk terus melanjutkan, karena usaha besar menengah pun sekarang juga terlanda ya. Jadi yang memang kelihatannya yang masih bisa survive dalam arti tidak terlalu terdampak itu memang koperasi dan UMKM. Di satu sisi kalau dibandingkan dengan usaha besar dan menengah. Tapi di lapangan memang kita rasakan UMKM kita yang paling terdampak juga, mengingat adanya lockdown, ada pembatasan sosial yang berbeda dengan kondisi terjadi pada tahun-tahun krisis 98 dan 2008. Jadi ini pemerintah alhamdulillah memahami sekali kondisi ini, karena itu berbagai kebijakan perubahan arah kebijakan sudah diantisipasi ya. Nah, strategi kita selama ini menghadapi pandemi ini, Bapak Ibu semua, memang kepada yang masih bertahan itu diberikan restrukturisasi kredit ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kepada yang tidak mampu lagi bertahan ya bantuan langsung tunai, termasuk BP PUM yang terakhir juga diberikan oleh dari Bapak Presiden melalui kantor kita. Nah, ini sebenarnya sudah lama diusulkan Pak Menteri kami, tapi memang karena situasi COVID ini tidak memungkinkan kita mengambil gerak cepat juga, semua serba mendadak dan tidak bisa diantisipasi secara lengkap seperti program-program perencanaan biasa. Nah, kemudian kondisi new normal itu kita hadapi dengan protokol yang disiapkan. Kita menyiapkan namanya dulu adalah reaktivasi ya. Perekonomian kita, UMKM khususnya, itu mulai bulan Juni, Juli sebelum Lebaran dulu. Nah, ini situasinya memang kita harapkan bisa bertahan dengan protokol ini, karena bagaimanapun kita, Bapak Ibu semua, saya yakin sudah seumur saya banyak ini, pernah menonton film Dance with Wolves ya, yang dibintangi Kevin Costner itu. Nah, ini saya pikir bagaimana kita menganalogikan dengan kondisi itu, kita juga we have to make our UKM ya, our koperasi dan UMKM ini dance with COVID, kira-kira demikian. Nah, ini situasinya dalam new normal ini yang memang harus kita angkat ke arah sana. Karena itu kita memang harus menggandeng kedua-duanya sejalan ya, tidak bisa meninggalkan salah satu, kesehatan atau ekonomi, kira-kira begitu. Nah, selanjutnya ada tahap keberlanjutan, tapi nanti kita bahas karena kita masih dalam tahap new normal. Bapak Ibu semua, untuk kondisi sekarang kita juga pemerintah membantu melalui dana PEN ya, program pemulihan ekonomi nasional sekitar 123 triliun untuk koperasi. Ya, dari 700 triliun 695 untuk seluruh sektor, itu seper-6-nya diperuntukkan untuk koperasi. Memang yang kita kelola itu hanya berapa ya, 7 triliun dari 123 itu. Selainnya itu masuk ke perbankan, juga sebagai subsidi bunga, restrukturisasi, imbal jasa penjaminan, modal kerja, PPh final, dan terakhir LPDB kita membantu 1 triliun dan kemudian ditambah 292 miliar. Jadi hampir 1,3 triliun, total sekitar 7 triliun yang kita garap untuk langsung oleh dana PEN ya. Alhamdulillah pencapaiannya sudah mencapai 70% saat ini. Saya tidak pakai slide memang. Dari 123 itu sudah tersalurkan 87 triliun ya, hampir 70% ya. Nah, ini situasi terkini Bapak Ibu semua untuk koperasi dan UMKM kita. Nah, kita sekarang seperti topik di sini adalah bagaimana ke depan. Nah, kita tahu ini masalah digitalisasi menjadi fokus strategi kita juga di UMKM. Karena itu ICT for Economy ini harus dimaksimalkan ya, dalam arti seluruh kegiatan ekonomi, production function kita harus melibatkan, kalau bahasa ekonominya itu adalah technological change ya.
Jadi sebagai fungsi daripada capital and labor, kita harus menginkorporasikan technological change ya, yang sebenarnya sudah cukup ready di Indonesia. Karena itu pemerintah juga sudah menyiapkan, Bapak Ibu tahu, strategi nasional keuangan inklusif. Itu di kantor Menko, di kantor kami sebelumnya. Nah, kembali ke ICT for Economy, Bapak Ibu semua, untuk 264 juta penduduk, ya, kita sudah memiliki 350 juta mobile phone, ya. Artinya handsetnya atau SIM card-nya sudah hampir 400 juta. Jadi artinya penetrasi kita sudah di atas 100%, ya. 171 juta itu internet user kita, ya, hampir 180. Kemudian sudah 130 juta smartphone. Nah, kami tahu tentu kita maklum tidak semuanya memiliki peralatan canggih seperti Bapak Ibu yang punya di Jakarta, terutama untuk koperasi teman-teman di daerah. Mungkin masih ada yang 2G, 3G, tapi saya rasa ini masalah waktu dan juga memang kita juga menyiapkan lebih banyak phone-phone murah sekarang kan dengan ada banyak pilihan lah. Artinya pengurus koperasi ini bisa membantu 1-2 koperasinya, pengurus ataupun ujung tombak IT-nya itu untuk memanfaatkan digital gadget ini ya. Nah, ini yang saya maksudkan tadi bagaimana kita total production function kita, koperasi kita mulai dilibatkan dengan digitalisasi. Nah, fokus strategi yang kita lakukan sekarang untuk di kantor kami itu adalah memang kepada 2 tadi, selain digitalisasi fokus kepada sektor-sektor yang memang less risk lah ketika di dalam COVID ini, tapi high esensial, terutama sektor pertanian, ya perkebunan, peternakan dan perikanan. Nah, dari video tadi kita bisa melihat kebetulan memang sektor yang kita sebutkan tadi di situ ayam ya, ada peternakan rata-rata, tapi di situ juga terlihat bahwa banyak sekali varian-varian nanti yang bisa kita garap termasuk untuk pertanian, katakanlah untuk pisang, untuk jeruk ya, untuk hal-hal lain lagi. Termasuk sayuran, semuanya itu hidroponik juga sudah bisa dikelola dengan lebih baik begitu. Nah, ini yang kita memang fokuskan Bapak Ibu semua kemarin-kemarin ketika new normal ini banyak sekali kami dapat masukan beberapa koperasi besar Ittifat di Ciwidey ya, Kopontren ya, kemudian juga kemarin Pak Menteri baru dari Garut untuk domba dan lain sebagainya, mungkin baru pulang hari ini. Nah, ini yang kita maksudkan bagaimana pemerintah mendorong koperasi di era digital ini tetap mengakar kepada yang berbasis sumber daya alam dan sumber daya mineral kita. Ini semaksimal mungkin harus kita garap. Jadi bisa saja memang dengan adanya e-commerce ini sektor jasa logistik lain juga menarik ya. Tapi untuk koperasi saya pikir ini harus mendasar kepada hal-hal demikian. Tentu berbeda halnya dengan koperasi simpan pinjam dan berbagai koperasi konsumen yang lainnya, barang-barang akhir yang dikonsumsi. Tapi barang-barang seperti tadi susu ya di Bogor ya, koperasi susu di Bogor kami pernah datangi itu memang masih survive kelihatannya, walaupun mereka menolak ketika ditawari LPDB untuk tambahan pinjaman dana baru karena masih situasi belum memungkinkan begitu. Tapi di sini terlihat beberapa jenis koperasi tertentu yang berdasarkan kepada less risk tadi tapi high essential di era COVID ini diharapkan bisa maju. Nah, ini kalau dikombinasikan lagi dengan fintech ya Bapak Ibu semua, ini tentu akan sangat-sangat luar biasa. Termasuk crowdfunding-nya dari beberapa alternatif dari koperasi yang memang mungkin bisa menjaring dana-dana segar ya baik dari luar ataupun dari dalam daerahnya. Ini bisa saja memang membantu permodalan karena kita tahu dalam COVID ini koperasi terdampak untuk beberapa hal, terutama ya permodalan ya arus masuk tidak ada karena memang beberapa koperasi anggotanya terdampak ekonominya. Nah, Bapak Ibu semua, sebagai penutup, kita ingat tahu bahwa Omnibus Law sudah diterbitkan Undang-Undang 11 2020. Ya, ini memang kita harapkan semua bisa menjadi pendorong utama di era sekarang ini, di era digital ini untuk memfokuskan kepada berbagai aktivitas koperasi yang kami pikir beberapa jenis kemudahan untuk perizinan, kemudian data, kemudian juga akses untuk di daerah-daerah di infrastruktur, katakanlah di jalan tol atau di bandara juga diberikan kepada UMKM dan koperasi, ini memang harus dimaksimalkan. Jadi PR kita sangat banyak, Bapak Ibu semua, tapi itu tadi kita ingat di video tadi, kalau bisa memang
mengarah kepada yang memang banyak tenaga kerjanya, kemudian juga mudah dilakukan UMKM, teknologinya tidak terlalu tinggi ya. Kalau yang tadi itu kan memang di pengolahan di industri ya, tapi paling tidak di skala kecil ini harus selalu disediakan, harus dimulai oleh para koperasi. Kenapa? Karena ke depan itu saya bocorkan di sini kalau boleh itu adalah untuk kita sedang mengatur dengan Bappenas meningkatkan anggaran Kemenkop untuk jadi lebih besar ya. Besarnya sangat-sangat besar untuk ukuran kita yang sekarang cuma dapat sekitar 1 triliun ya Pak Daniel ya. Dan baru 1 triliun 900 sekian. Nah, ini kemudian diharapkan bisa berlipat-lipat naiknya, tapi tentu saja ini membutuhkan penyerapan yang juga sistematis dan sudah disiapkan dari sekarang. Nah, karena itu barangkali teman-teman di koperasi, di UMKM sudah harus menyiapkan program-program yang memang bisa mengantisipasi pemanfaatan dana-dana itu. Jadi kita tidak bisa menunggu, kita siapkan dari sekarang apapun itu, nanti ketika momentumnya datang, koperasi sudah bisa jalan. Nah, ini yang kami bisa sampaikan. Saya harapkan juga kita bisa memikirkan ke depan peningkatan peran koperasi dalam ekonomi kita. Katakanlah bagaimana kita mengajak nanti Bapepti untuk mulailah lelang online seperti itu ya. Dan yang bisa diikuti oleh koperasi saja atau dibatasi ya tertentu yang terdaftar ya, dan kemudian juga modernisasi di koperasi itu sendiri baik pengolahan, tata bukunya, manajemennya, dan juga logistik barangkali banyak sekali kami lihat contoh-contoh koperasi yang sudah bagus atau UMKM yang sudah bagus ya. Dan yang paling penting juga meningkatkan kolaborasi sesama koperasi yang sejenis ataupun lintas koperasinya baik di satu daerah ataupun daerah lain. Mungkin itu Bapak Ibu semua, Pak Ahmad, teman-teman, Pak Raul, ya, Bu Agustin, Pak Nur, dan Pak Daniel yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar saja bagi diskusi kita. Kami harapkan ini bisa dilanjutkan dengan diskusi sesuai topik masing-masing tadi. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan pandangan lah untuk kita semua. Yang penting memang kita seperti disampaikan Pak Arief Budimanta dari KSP, kita harus memulai kemandirian ekonomi berdasarkan kepada koperasi ini begitu ya. Jadi artinya mengurangi kesenjangan atau gap antara menengah besar dengan kecil dan mikro begitu. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak pada tempatnya atau kesalahan, error dari kami. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat juga barangkali di tengah galaunya ekonomi dan juga ini kantor kami juga Bapak Ibu semua menghadapi reorganisasi ya. Jadi mungkin nanti Pak Daniel bisa mengulas sedikit akan ada perubahan-perubahan struktur di internal Kemenkop juga mungkin berdampak juga kepada sementara awal proses yang sudah berjalan selama ini. Demikian, sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya. Selamat berseminar, selamat berdiskusi. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Paparan dari Pak Edi sangat memotivasi bagi kita semua. Kemudian Pak Edi juga memberikan contoh bagaimana lewat film lawas Dance with Wolves yang diperani oleh Kevin Costner, yang bisa kita ambil hikmahnya bukan bagaimana kita menghindar dari hujan, khususnya pandemi COVID, tapi bagaimana kita bisa menari di dalam hujan itu sendiri. Itu sangat bermanfaat. Kemudian Pak Edi juga memberikan petunjuk mengenai digitalisasi koperasi yang mungkin akan membuat koperasi akan semakin jaya dan semakin maju, karena ada lebih dari 173.000 koperasi di seluruh Indonesia. Itu merupakan kekuatan ekonomi yang sangat luar biasa. Seperti lidi, kalau satu batang lidi gampang dipatahkan, tapi jika menjadi seikat sapu lidi itu akan sangat sulit. Kemudian Pak Edi juga menyebutkan tentang crowdfunding yang ini diadopsi oleh para startup yang mungkin bisa diadopsi juga oleh para koperasi ke depannya. Saya tidak bermaksud menyimpulkan, tapi ini benar-benar paparan yang sangat menyejukkan, sangat memotivasi bagi kita semua, khususnya para praktisi dan pelaku koperasi dan UMKM. Terima kasih Pak Edi, sukses selalu.
semangat dan salam sehat selalu. Terima kasih, Pak Edi. Sama-sama Pak, ya siap terus koperasi maju karena itu bisa sampaikan nanti tinggal ke Pak Daniel. Anggaran kita bertambah, Pak. Jadi paling tidak ada yang bisa memang diserap lebih banyak oleh koperasi. Makasih. Ya, luar biasa, Pak. Untuk sesi berikutnya dari Pak Roberto Akyuen sebagai senior analis dari OJK. Pak Roberto mempunyai waktu sekitar 30 menit, Pak. Ini mungkin waktunya nggak cukup, tapi dengan keterbatasan yang ada, saya rasa para Bapak Ibu sekalian yang ada di sini mungkin bisa menangkap hal-hal yang luar biasa dari paparan Pak Roberto. Terima kasih, Pak. Waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Raul yang saya hormati. Ini mohon izin panitia saya dijadikan co-host supaya bisa sharing materi. Yang saya hormati Pak Nur Sutrisno, senang melihat Pak Nur masih dalam kondisi yang sehat. Sudah agak lama tidak ketemu. Dulu saya sering ketemu Pak Nur ini kalau mendampingi Prof. Gunawan Sumodiningrat. Nah, kemudian juga ada Pak Daniel, juga senang melihat Pak Daniel Asnur senantiasa sehat. Narasumber yang lain Pak Bagus dan Pak Bagio juga senang melihat Bapak-Bapak sekalian dalam kondisi yang sehat. Baik rekan-rekan peserta sekalian, saya akan mohon izin untuk men-share materi. Materi saya kurang lebih saya ingin untuk memberikan perspektif